see what I see? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Dewa. Ini pertama kalinya gue bercerita di Do You See What I See. Salam kenal semuanya. Jadi ini tuh gue mau menceritakan kisah nggak dialamin sama gue, tapi sama teman gue. Sebut aja namanya Rahmat. Ini nama samaran. Jadi menurut gue cerita dari Rahmat ini luar biasa menakutkan. Jadi cerita ini berawal dari waktu Rahmat itu memulai PKL, karena kebetulan Rahmat kuliahnya mengambil jurusan kehutanan. Jadi dia itu waktu PKL harus ke hutan gitu untuk meneliti sesuatu ya, entah itu pohon atau tanah dan sebagainya. Kebetulan Rahmat ini berkuliah di kota Bogor dan harus berangkat ke Lampung pada saat itu karena tempat PKL-nya di salah satu hutan yang ada di Lampung. Pada saat itu Rahmat ini pergi bertiga. Jadi bertiga sama Rahmat ke Lampung untuk melakukan PKL, dan akhirnya singkat cerita mereka sampailah di Lampung. Dan menuju ke tempat PKL-nya ini dia menggunakan mobil yang baknya kebuka gitu. Jadi tahu kan mobil-mobil yang baknya kebuka. Jadi semua barang-barang bawaan ditaruh di bagian belakang mobil. Singkat cerita, sesampainya di tempat PKL atau disebutnya pos. Jadi ada salah satu pos yang memang dikhususkan untuk anggota PKL serta polisi hutan di daerah hutan itu. Sampailah mereka di pos. Terus Rahmat ini berinisiatif turun terus ngambil barang bawaan di bagian belakang mobil. Jadi kan posisi ngambil barang itu otomatis agak nunduk sedikit ya, karena posisi tasnya kan di bawah kepala. Jadi dia nunduk sambil ya ngeberes-beresin barang bawaan buat dibawa ke dalam pos. Terus dia fokus buat ngambilin barang bawaan, terus udah beres. Rahmat kaget, soalnya waktu pas kepala dia menenggak ke depan, dari tadi dia menenggak ke bawah kan sebelumnya, terus dia nenggak ke depan, dia kaget. Di depan dia ada sosok wanita. Wanitanya cantik. Si wanitanya ini menggunakan pakaian adat. Terus ada juga bunga kantil di telinga kanan. Dia kaget banget. Terus dia cuma bisa diem, berdiri bengong. Dia kaget kan, karena ya dia mikir gitu, ini siapa? Ini orang atau bukan? Karena emang bentukannya itu kayak manusia. Jadi nggak ada hologram samar-samar, nggak ada, ini seutuhnya kayak manusia. Dia bingung, kaget. Terus lama-kelamaan selang 5 detik lah dia diem bengong. Terus akhirnya dia beraniin diri, dia sapa, halo mbak, assalamualaikum, kata dia gitu. Terus setelah itu si mbaknya ini tiba-tiba langsung memalingkan wajah gitu kan, ngebelakangin, terus jalan sedikit ke depan dan hilang gitu aja. Dia kaget dong, makin kaget. Rahmat makin kaget di situ. Kata dia, wah gila, berarti bukan orang nih, Dia kaget, baru awal aja udah disambut, tapi dia diem aja, dia nggak menceritakan.
yang dia alamin ke semuanya dia tahan sendiri, soalnya yang dikhawatirin nanti anak-anak PKL juga jadi takut, jadi nanti PKL-nya pun malah jadi nggak beres. Yang dia takutin itu. Dan ternyata kebetulan juga di pos ini mereka nggak cuma bertiga anggota PKL, ternyata ada anggota PKL dari kampus lain juga yang ada di situ. Jadi kan kayak ada cewek-cewek juga, jadi kalau dia ceritain yang dia khawatirin mereka semua nanti jadi takut. Akhirnya dia ngebenahin lah barang-barangnya masuk ke dalam pos. Setelah itu malam pun tiba. Malam tiba, mereka berkumpul lah di rumahnya Pak RT. Bukan Pak RT sih, jatuhnya apa ya, kayak ketua balai gitu ya, ketua pos yang bertanggung jawab, mungkin yang bertanggung jawab. Berkumpul lah di tempat, anggaplah Pak Budi. Mereka semua berkumpul di rumahnya Pak Budi sambil ngobrol-ngobrol, perkenalan. Terus Rahmat nih nanya kan sama Pak Budi, "Pak, maaf, kalau di sini tuh ada sosok apa ya Pak?" Jadi nggak menjelaskan secara rinci. Kalau dia tadi udah ketemu, dia cuma bilang, "Di sini tuh ada sosok apa ya Pak?" Terus Pak Budinya heran, "Lah, emang kamu habis lihat apa?" Terus Rahmat bilang, "Oh enggak kok Pak, enggak lihat apa-apa, cuma penasaran aja Pak. Soalnya kan di tempat kayak gini gitu Pak." "Oh enggak kok, enggak ada apa-apa," kata Pak Budi gitu. "Oh iya, paling juga ini sih kemarin tuh ada yang cerita, kemarin tuh dia ada yang lihat sosok kayak wanita gitu, dan dia ngejabarin, Pak Budi tuh ngejabarin bahwa tampilannya seperti ini dan itu sama banget sama yang dilihat sama Rahmat." "Oh gitu Pak, berarti itu sosok yang sama yang saya lihat tadi Pak." "Oh kamu juga ngelihat tadi?" "Iya Pak, tadi saya ngelihat waktu baru datang, waktu baru mau masukin tas ke dalam pos." "Oh ya udah," kata Pak Budi, "mungkin itu perkenalan aja. Ya udah nggak usah takut ya." "Ya Pak, siap," kata Rahmat juga gitu kan. Emang Rahmat ini sebenarnya orang yang dibilang penakut enggak, dia tuh enggak penakut, dia justru berani, tapi juga nggak suka nantang dan gitu-gitu. Jadi ya udah nggak suka nyari juga. Kalau ada lihat ya udah bodo amat gitu. Tapi kalau ditakut-takutin juga dia nggak akan takut. Setelah dari itu tiba-tiba Rahmat ini ngerasa aneh. Jadi tuh setelah Rahmat melihat sosok ini, indranya itu semakin peka gitu. Jadi dari pendengaran sampai penglihatan pun Rahmat ini indranya jadi peka banget di sana. Jadi dia banyak ngalamin hal-hal yang gaib gitu, kayak suara-suara aneh lah dia sering dengar banget setiap dia mau tidur. Terus ada satu kejadian di mana dia itu lagi ngerokok waktu itu di depan pintu. Terus dia kan pandangan dia itu ngelihat ke arah mobil yang lagi parkir di depan dia. Dia sambil ngesep rokok, dia perhatiin mobil itu. Terus dia lihat di depan mobilnya itu ada orang lagi berdiri, kayak lagi sandaran di mobil. Dia pikir kan itu temennya dia, soalnya memang temennya dia lagi teleponan di mobil tadi tuh. Terus dia semakin perhatiin, lah kok aneh. Jadi kayak dia berpikir kok ini dari bentukannya nggak kayak bentukan temannya. Dan dia perhatiin di dalam mobil, ternyata temannya ada di dalam mobil. Karena kan kelihatan ya, ada senter HP-nya di dalam mobil sambil dia mainin handphonenya. Wah, temannya ada di dalam mobil. Terus itu yang di luar siapa? Dia bilang. Terus dia ngitung lah orang yang ada di dalam pos. Semuanya pas. Berarti itu siapa? Terus dia perhatiin lagi, orangnya bergerak akhirnya. Orang yang bergerak, dia berjalan ke arah belakang mobil dan hilang. Orangnya hilang gitu aja. Dia kaget, shock. Akhirnya dia masuk ke dalam pos, nggak cerita. Ya udah. Ada juga kejadian waktu lagi santai dia di dalam pos, terus ngelihat ke arah pintu belakang. Kan biasanya di pintu itu ada kayak bolongan-bolongan buat ventilasi ya. Yang di pintu kan pintu, tahu kan? Yang suka ada bolongan 2 di atas pintu itu yang panjang. Dia perhatiin tiba-tiba kayak ada sosok
yang berwarna hitam gede itu lagi merhatiin ke arah dia. Jadi gangguan-gangguan kayak gitu tuh dialamin di sana setelah melihat sosok wanita ini. Ada juga kejadian di mana mereka semua lagi berkumpul kayak ada satu space di daerah hutan itu yang memang biasa dipakai buat kumpul-kumpul, buat bakar-bakar. Nah, ada satu kejadian di situ di mana Rahmat ini nggak tahu apa-apa. Cuma emang dari anggota semua yang lainnya itu kayak nyetel lagu keras-keras pakai speaker gitu kan. Terus si Rahmat ini tuh bilang, "Wis, gila ini, masa ngapain setel lagu kayak gini?" Terus dia lihat sekeliling, ternyata mereka itu kayak dikepung kayak banyak banget makhluk-makhluk yang ngitarin mereka semua. Dari mulai sosok Mr. K, Mr. P, sampai kayak yang anak-anak kecil itu banyak banget mengitari mereka semua. Kayak ya ikut berkumpul bareng. Ya udah, yang bisa Rahmat lakuin ya cuma menutup mata aja, seakan gak ada apa-apa dan gak merhatiin apa-apa. Itu kejadian yang bikin Rahmat shock banget pada saat itu. Singkat cerita, mungkin banyak kejadian-kejadian lain, cuman kejadian-kejadian kecil kan, kayak suara-suara aneh yang Rahmat dengar. Terus kayak ada panggilan-panggilan yang manggil nama dia. Itu kejadian-kejadian kayak gitu kehitungnya intens juga sih. Singkat cerita, PKL pun selesai dan Rahmat juga harus balik lagi ke Bogor. Rahmat pikir kejadiannya berhenti di sana, tapi taunya nggak seperti itu. Rahmat sampai di Bogor dan ya balik lagi ke rutinitas kayak biasa, diam di kosan, ngerjain tugas, masih seputar perkuliahan. Tapi Rahmat nggak sadar dia itu ternyata jadi sering mimpi basah. Sering banget Rahmat ini mimpi basah. Jadi kalau dihitung kurun 1 minggu, bahkan ada yang 1 minggu dia full mimpi basah setiap dia tidur. Kadang juga 5 hari, setiap minggu itu selalu dia mimpi basah. Dan itu tuh sering banget, sampai dia capek banget, sampai dia nggak tahu, wah ini gue kenapa gue mimpi basah terus nih. Dia kaget kan, dia nggak cerita ke siapa-siapa, sama sekali dia nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Dan kejadian mimpi basah ini terus menerus selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun Rahmat ini selalu mimpi basah yang intens, seminggu 5 kali, seminggu 4 kali, bahkan ada seminggu yang full. Rahmat sampai nggak mau cerita ke siapa-siapa, ke teman-teman dekatnya pun dia nggak mau cerita karena dia malu. Dia pikir apa gue ada penyakit kelamin ya? Apa gue ada kelainan sama hormon gue? Dia sampai takut sendiri, dia sampai nggak berani cerita-cerita ke siapa-siapa. Sampai akhirnya ada satu kejadian di mana Rahmat ini lagi nganterin temannya. Jadi ngelewatin satu jalan yang emang biasanya jalan itu tuh sering banget dipakai sama Rahmat ke tempat temannya ini. Jadi emang jalan itu sering dilaluin sama dia. Terus dia ngelaluin itu, tiba-tiba ada pelang di situ. Jadi kayak tempat ruqyah. Nah, temannya ini yang bareng sama dia nyeletuk. Temannya ini tuh memang dibilang nakal dan dia pengen tobat. Jadi dia ngajakin Rahmat, "Mat, temenin gue yuk ruqyah. Kayaknya pengen deh gue ruqyah. Gue pengen tobat," katanya gitu. Kebetulan juga dia lewat situ ada pelang ruqyah itu kan. Rahmat sampai bingung, lah kok di sini ada tempat ruqyah ya? Perasaan gue lewat sini terus tapi nggak pernah lihat. Ya udah, ayo gue temenin gitu, kata Rahmat. Terus mereka itu ke tempat ruqyah lah, melipir dulu ke tempat ruqyah. Si Rahmat juga jadi pengen ikut di ruqyah akhirnya. Yaudah, gue juga ikut dah, gue juga pengen di ruqyah deh sekalian gitu. Jadi nggak bilang juga alasan si Rahmat tuh kenapa. Jadi Rahmat bilang aja pengen sekalian deh gue ruqyah, karena kan dia memang ngerasa kayaknya ada yang salah deh. Ada yang salah sama diri dia, karena selama 2 tahun itu dia terus menerus mimpi basah. Akhirnya singkat cerita mereka itu di ruqyah, dan waktu si Rahmat ini ternyata benar. Si Rahmat ini ada yang ngikutin. Dan akhirnya dia ingat-ingat lagi kalau dia itu mimpi basah
dengan sosok yang sama. Jadi sosoknya sama, itu aja, cuman tempatnya aja yang beda, sama cara mimpi basahnya yang beda. Tapi akhirnya dia ingat, oh iya juga ya, gue mimpi basah sama sosok yang sama. Dan pengen tahu nggak, sosok itu sosok yang dia lihat waktu PKL pertama kali. Sosok si Mbak. Akhirnya setelah diruqyah, ya udahlah, dia lebih baik. Jadi lebih baikan, dan gak lama dari itu akhirnya dia nikah. Dan kebetulan banget si cewek yang dia nikahin ini, dia itu punya tanda kutip kemampuan spesial. Ya bisa kita bilang indigo mungkin ya. Jadi dia bisa merasakan dan melihat juga. Nah, kebetulan waktu melakukan hubungan suami istri, si istrinya ini kaget. Katanya waktu dia berhubungan itu ada cewek ngeliatin mereka dengan tatapan yang gak suka. Dan dia itu si Mbak. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com